Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, ketemu lagi dengan Mem Yuri. Nah, di video kita kali ini kita akan bahas mengenai homonyms ya, atau yang sering disebut dengan bentuk kata yang memiliki arti beda tapi pengucapan sama dan juga tulisannya sama. Nah, untuk video kali ini saya tidak sendirian, tapi saya akan didampingi dengan Taufik dan juga Rizka. Halo. Iya. Nah, mereka berdua ini adalah alumni-alumninya dari Tugu Ibu, Tugib, dan juga saat ini masih aktif sebagai pengajar di EC, English Club to School. Berarti ke video kali ini kolaps ya antara channelnya Mem Yuri dengan channelnya EC to School. Oke, good. Ini banyak penonton kita ya. Iya, 1.000 orang. Mantap sekali. Akhirnya di channel Mem ada penontonnya juga. Oke, kali ini kita akan bahas seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, akan banyak diskusi kita kali ini di guide sama Taufik sama Rizka. Nah, sebelum itu kita jelasin dulu. Tadi apa? Homonym. Homonyms itu apa sih sebenarnya? Homonyms itu bisa dibilang adalah sebuah multiple meaning words, di mana dia itu mempunyai meaning yang berbeda, tapi untuk spelling dan juga pronunciation-nya itu sama. Jadi misalkan kita pernah nemu nih satu kata yang kita pikir artinya ini nih, oh ternyata artinya beda gitu. Karena tadi penulisannya sama, iya, ngucapinnya sama, tapi artinya yang berbeda. Iya. Itu sering nggak kalian temuin kalau dalam belajar bahasa Inggris? Oh, sering banget. Sering banget. Contoh Misalkan saya waktu itu pernah nemu satu kalimat yang ngebingungin. Apa tuh? Contohnya misalkan Mem deh sebagai subjeknya. Ya, oke, Mem subjeknya. Mem Yuri went to the ball last night. Kan itu ball yang kita tahu adalah sebuah benda kan? Ya, kata benda. Benda bulat yang dipakai buat olahraga segala macam. Tapi dalam kalimat itu nggak cocok kan ya? Iya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dari kalimat itu ballnya itu adalah ball pesta dance, nari-nari, gitu. Itu yang maksudnya si homonyms ini. Jadi spellingnya sama, B-A-L-L, tapi meaningnya tuh beda, pronunciation-nya juga sama. Jadi itu yang bikin orang-orang kadang suka bingung, termasuk saya juga gitu. Karena gini, kalau diartiin di kamus sebenarnya mereka itu kelihatan nggak sih bedanya antara satu kata dengan kata yang lain itu? Misalnya deh satu kata gum misalnya kayak tadi gum, atau tadi Ridi bilang apa Ri? Ball. Kita masukin tuh ketik itu akan keluar arti yang berbeda atau cuma satu arti doang? Biasanya sih cuma satu yang paling kan? dominan kan. Biasanya yang paling dominan paling bola. Oke. Cuman nanti kalau mungkin misalkan kita klik rincian lainnya, mungkin keluar ada arti lain ballnya selain bola gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak punya rasa curiosity, kita cuma bilangnya bahwa artinya apa sih? Nah, makanya kayak tadi Riri bilang yang muncul hanya artinya adalah bola. Sehingga begitu kalimat itu diartikan jadi aneh dong ya. Jadi aneh. Nah, kalau gitu supaya memecah rasa ingin tahunya, kita akan coba cari ya kata-kata yang memang punya artinya banyak dengan spelling dan juga pronunciation yang sama. Dimulai dari Taufik. Coba Fik. Coba kamu ketemu apa itu? Aku waktu itu sempat nyari yang sebenarnya emang jadi perhatian aku sih. Waktu itu sempat lihat video di YouTube, ada dia ngebahas how English word was funny gitu ternyata. Nah, contohnya itu adalah buffalo. Oke. Buffalo. Pasti yang pertama kali dibayangin orang adalah buffalo banteng ya, bison gitu. Oke.
ternyata pas dilihat itu dia katanya dibentuk tuh buffalo. Dia ada 8 buffalo, which is banyak banget gitu Iya, kan. Kita sebagai orang awam yang nggak menelitik gitu, maksudnya nggak ngelihat lebih lanjut, mikir kayak apa sih ini, masa artinya cuma banteng doang gitu kan. Nah ternyata buffalo itu punya 3 meaning yang dipakai dalam kalimat ini, which is yang pertama itu yang udah kita tahu buffalo as bison gitu, sebagai banteng. Nah yang kedua ternyata buffalo itu juga merupakan verb di mana dia itu bisa diartikan similar to bully. Bully. Yes, gitu. Nah, yang ketiga itu yang dipakai adalah buffalo, di mana dia state in New York. Gitu, suatu nama daerah, nama Berarti tempat. dia adverb dong, keterangan. Kalau yang pertama tadi sebagai noun, kata benda, yang kedua sebagai verb, yang ketiga adverb. Gitu. Oke. Jadi buffalo. Jadi diartiin buffalo yang ada di Buffalo, membuli buffalo yang ada di Buffalo gitu. Jadi kayak gitu artinya. Tulisannya tetap buffalo. Cuman meaningnya nanti yang beda seperti itu. Tulisannya sama, ucapannya juga sama, cuman artinya yang berbeda. Itu salah satu contoh homonim yang aku temuin yang emang seru juga nih gitu, tertarik gitu. Jadi kepo akunya seperti itu. Nah itu makanya dalam satu kalimat terkadang sulit buat kita memahami arti dari kalimat itu kalau kita sendiri tidak tahu bahwa dia itu masuknya ke dalam homonim tersebut ya. Iya. Ada tadi yang noun, dia posisinya sebagai kata benda, ataukah dia sebagai kata kerja, atau sebagai adverb. Oke, tadi Taufik udah ketemu. Nice, ya 8 buffalo. Nah sekarang Riri ketemu apa Ri sepanjang belajar bahasa Inggris ini? Kalau homonyms ini gak sebanyak buffalo tadi sih, kan ada 8 macam ya. Cuman kalau aku ketemunya bear. Oke. Bear kan kita bear itu yang kita tahu pasti animals kan, Iya. beruang gitu. Cuman ternyata sama seperti buffalo tadi banyak arti-artinya juga. Contohnya kayak Contoh. bear, kayak to carry. Terus Berarti dia posisinya sebagai apa tuh? to carry berarti Very Verb ya? Verb. Oke, verb. Kemudian terus apa lagi ya? selain dia benda atau hewan tadi, terus juga dia kata kerja. Oh, ya. Terus ada to tolerate, bear to tolerate gitu. Kayak misalnya I cannot bear it anymore atau apa. Seperti itu sih. Oke, berarti ada Contohnya, 3 tadi ya, membedakan. Apalagi nih yang sekarang gini, yang paling sering kalian dengar dan paling sering orang keliru dalam mengartikan. Ken bisa nggak sih Ken? Ken bisa. Ken. Ada kan Ken itu yang kita tahu biasanya kalau dalam kalimat kan Bisa. I can gitu kan. Ya, saya bisa gitu. Itu udah biasa banget Iya, orang udah biasa pakai. kan. Nah, ternyata Ken kaleng pun juga tulisan dan bunyinya seperti itu Sama. gitu kan. Iya gitu. Nah, makanya mungkin orang yang belum ini maksudnya yang belum terlalu ini mungkin ngartinya jadi Ken bisa gitu, padahal Ken kan artinya ada lagi yaitu kaleng kayak gitu, dari tulisannya pun sama gitu. Ken tadi udah, itu sering banget. Terus apalagi nih yang sering banget didengar? Aku nemu satu sih, lie. 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 Oh, lie. Oke. Iya, L-I-E. Yang pertama artinya adalah Kan biasanya kita tahu lie itu berbohong ya. Oke. Cuman kan ada lie yang kita rebahan. Itu. Oh iya. Tulisannya sama, pengucapannya sama, beda arti. Iya, betul banget. Ada lagi nggak? Ada, banyak sebenarnya homonim itu. Kalau dibahas semua berarti bisa sampai sore kita di sini ya, saking banyaknya ya. Banyak banget sebenarnya homonim tuh. Satu lagi deh yang menurut kalian nih, ini sering banget Mem ditemukan pada saat kita lagi ngobrol dalam bahasa Inggris. Apa? Satu lagi. Taufik atau Rizka punya nggak? Aku ada sih. Apa tuh? Polisi. Iya. Oke. Kita tahu Polis kan artinya polisi. Ya kan? Nah, cuman ternyata polis tuh ada artinya lain. Ada police in verb. Jadi kalau di verb tuh polis tuh hampir mirip kayak mengatur. Oke, polis. Ada satu lagi police as in policy. Oke. Gitu. Jadi itu bisa ditulis juga polis gitu. Bacanya tetap sama, bukan Sama. policy bacaannya. Bukan polis juga. Tetap Kan bacanya ada polis. ada policy kebijakan, ada polis. Gitu.
yang hampir sama artinya. Tapi sebenarnya dalam kalimat dia berbeda banget kan Iya. artinya. Oke, polis. Ada. Polisi sama mengatur. Iya, ada juga polish. Bedanya di mana? Kalau yang kita, misalkan kita pertama kedengar polish, mungkin apa kayak nail polish, Iya. ya kan? Kutek tuh nail polish kan, ini, polish. Nah, ternyata polish as in country, itu tulisannya juga polish. Sama persis Sama tulisannya. persis tulisannya. Gitu. Itu Artinya? artinya negara. Polish itu nama negara. Yang satu nama negara, yang satu lagi verb polish. Gitu. Ternyata menarik juga ya belajar Iya. homonim ya. Berarti kalau gitu tidak bisa kita kasih hanya dalam satu slide video. Mungkin next Benar. kita akan lanjutkan lagi membahas masalah homonim lebih lengkap dengan gambar-gambar kali P. Kalau Boleh, dengan boleh. gambar kan bisa kebayang ya, atau dengan kalimat. Boleh. Nanti kita bikin dalam kalimat. Iya. Kita bikin dalam bentuk soal kalimat. Nah, menurut kalian kalau kalimat yang seperti ini artinya apa dan yang berikutnya seperti apa? Tapi tetap dengan kata yang sama. Oke. Benar banget. Oke deh kalau gitu. Kita sudahi dulu video kali ini. Nanti kita akan ketemu di part berikutnya tetap di channelnya Mem Yuri. Oke. Thank you ya Taufik. Thank you ya Sama-sama, Rizka. Mem. Thank you juga. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk selalu like, share dan juga subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update informasi terbaru dari saya. Oke, thank you very much. See you and wassalamualaikum.